Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kali ini kita akan mencoba membuat media pembelajaran menggunakan Camtasia 2019. Nah, sekarang kita coba menu New Project. Nah, kita berkenalan dengan tampilannya. Ini adalah media bin, di mana media bin itu merupakan media yang berupa video, audio, gambar, recording yang akan digunakan dalam proyek ini atau untuk pembuatan video ini. Nanti ada di sini. Nah, sumbernya dari mana? Kita bisa import media. Import media dari PC kita. Import media juga bisa dilakukan di menu file ya. Di sini ada import. Nah, ini kalau misalnya kita import dari zip, file yang berbentuk zip, dari Google Drive, caption, atau dari recording yang barusan kita lakukan, itu bisa dari menu file. Kemudian library ini berisi aset video audio yang telah disediakan oleh Camtasia. Menu library ini juga ada di menu file. Nah, kalau kita lihat ini menu library dari Camtasia. Pembuatan misalnya video animasi, ini asetnya ada di sini, udah disediakan oleh pihak Camtasia lewat menu library. Lalu ini annotation, ada berbagai macam. Ini ada bentuk awan gitu, ada panah atau shape, ada ellipse, bintang, persegi, poligon atau segitiga. Ini blur, kalau misalnya ada data atau gambar yang tidak seharusnya ditampilkan, ini bisa kita blur. Spotlight, ini misalnya kita mau menunjukkan titik-titik tertentu di video, sama ini highlight juga sama seperti itu. Interaktif hotspot ini biasanya untuk memasukkan link URL di website, itu kita bisa gunakan ini. Nah, ini pixelate, misalnya wajah atau video, gambar yang privasinya tidak ingin ditampilkan. Jadi blur dan pixelate ini fungsinya sama. Nah, ini ada sketch motion. Nah, ini keystroke callout, jadi misalnya kita ingin menampilkan apa yang kita ketikkan di keyboard, itu kita klik ini. Apa saja yang kita mau tampilkan, misalnya keyboardnya ngetik Ctrl C, nah itu kita bisa pilih ini. Lalu transition ini misalnya kita potong video supaya antar potongan bagian awal dan akhir itu tidak nampak ada yang dipotong atau menghaluskan tampilan, itu bisa menggunakan transisi. Ini ada berbagai macam bentuk transisi. Lalu ini behaviors, itu untuk animasi, gambar, dan teks, dimana ini bisa diatur saat dia masuk, gerakan saat masuk, keluar, dan selama berlangsung. Lalu ini animation, jadi kalau kita misalnya mengetikkan animasi, ada gambar animasi, ini bisa kita atur. Cursor effect, nah ini misalnya kayak ini ada videonya, ada kursornya, itu bisa kita tampilkan dengan berbagai bentuk kursor yang kita inginkan.
Lalu voice narration, ini misalnya kita mau mengisi suara, kita punya gambarnya aja tidak ada suaranya misalnya. Nah, ini bisa kita isi dengan voice narration. Tinggal klik start voice recording, maka suara kita aja yang akan direkam. Untuk more, ini ada audio effect untuk mengedit audionya. Visual effect ini untuk menghilangkan warna, misalnya kita pakai green screen, drop shadow atau mau clip speed, kecepatannya mau diubah, itu kita aturnya di visual effect. Interactivity, ini misalnya untuk quiz, jadi kita bisa mengadakan quiz online, memasukkan quiz online di menu Camtasia ini, tinggal diklik interactivity. Lalu caption, ini untuk siswa dengan disabilitas tunarungu ya, untuk tunarungu, maka nanti videonya itu kata-katanya akan muncul tulisan seperti running text di videonya. Ini namanya kanvas. Jadi kanvas itu tempat untuk menampilkan segala macam perubahan video audio yang telah kita lakukan selama project itu berlangsung. Nah, ini adalah menu di kanvas. Kalau kita klik yang hijau ini edit, berarti posisinya kita sedang mengedit. Edit itu meliputi memindahkan, mengubah ukuran, memutar media. Misalnya gini, misalnya saya memasukkan, misalnya saya masukkan ini, kalau kita ini bisa kita putar. Jadi kalau ini hijau, ini bisa kita putar. Nah, seperti itu. Ini bisa kita ubah. Ini posisinya ngedit. Kita bisa pindah-pindahkan. Nah, ini fungsi yang gambar panah. Kalau gambar tangan kan misalnya ini kita klik. Nah, jadi kita gerakkan menu ini ya, menu layarnya. Kan objek yang ada di sini. Lalu ini cut, ini bisa kita cut. Videonya, gambar yang kita punya itu bisa di-cut menggunakan menu crop. Lalu ini ukuran kanvasnya bisa kita atur di sini. Kalau fit itu berarti ukurannya sesuai dengan bawaan dari Camtasia. Kalau kita besarkan misalnya, nah seperti ini. Nah, setiap media yang kita taruh di kanvas itu akan otomatis masuk di timeline. Ini adalah timeline tempat kita mengedit videonya. Di sini langsung masuk ke track 1. Setiap kita masukkan yang baru, misalnya ini kita masukkan, langsung masuk ke track 2. Setiap media yang kita masukkan di timeline itu, atau yang kita misalnya bisa kita geret langsung ke kanvas, itu nanti otomatis akan masuk di timeline. Ini timeline. Nah, setiap media yang kita masukkan itu punya propertiesnya berupa ini. Misalnya ini annotation, ini bisa kita atur bentuknya dan seterusnya. Nah, ini bisa kita atur, misalnya hurufnya, ini font, berarti ini fontnya, hurufnya ini bisa kita ganti-ganti, ukurannya, spasi atas bawah, vertikal, horizontal, nah ini bisa kita atur. Misalnya kita nggak mau hijau atau mau gaya lain, itu bisa. Nah, seperti itu. Kita ganti warna lain bisa. Opacity itu keburaman, thickness ketebalan, outline-nya itu garis tepinya, ini bisa kita atur-atur ya. Misalnya kita pilih merah. Nah, ini skalanya bisa kita besarkan. Nah, seperti itu.
Ini namanya play button, jadi ini untuk memainkan memutar. Nah, kalau mau menghapus bisa dihapus langsung di kanvas, atau ini masuk ke tracknya kita hapus. Nah, kalau sudah kita klik share. Di sini ada berbagai pilihan. Kalau kita pilih local file berarti disimpan di desktop kita. Screencast.com ini untuk menyimpan video kita di cloudnya TextMate Camtasia, TextMate Video Review, Vimeo, YouTube, atau Google Drive, terserah kita pilih yang mana. Saya pilih local file. Nah, di sini ada berbagai kualitas video ya. Kalau MP4 only ini hanya video saja, tidak bisa diputar di smart playernya TextMate. Nah, kalau ini MP4 with smart player ini biasanya untuk memutar kuis dan survei. Nah, ini ada 480, 720, 1080 pixel. Nah, semakin besar ini berarti kualitas videonya akan semakin bagus. Kita pilih yang paling tinggi, klik next. Nah, ini kita ganti nama, klik finish rendering. Nah, kalau sudah langsung otomatis memutar di previewnya, lalu kita klik finish. Demikian tutorial Camtasia, ikuti video berikutnya. Wassalamualaikum.